Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba untuk membuat kuis atau latihan soal di e-learning SMKN 7 Kota Serang. Baik, langsung saja kita masuk ke username kita. Di sini masukkan passwordnya. Kemudian login. Setelah itu kita ini masuk ke menu e-learning kita sebagai guru. Masuk ke mata pelajaran yang akan kita buat kuis. Misalkan saya buat kuisnya di TPAV kelas 12 mm. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini sudah ada kuis untuk kelas 12 mm2. Nah, sekarang kita buat kuis untuk 12 mm1. Baik, caranya kita klik simbol gerigi ini, kemudian klik hidupkan mode ubah. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita klik di sini tambahkan sebuah aktivitas. Pilih yang scroll ke bawah. Nah, di sini ada pilihannya untuk membuat latihan soal atau kuis ini, klik kuis di sini. Kemudian ini scroll ke bawah, klik tombol tambah. Nah, setelah itu ini ada settingan yang harus kita isi. Ini namanya tekan kuis 12 mm1 ya. Kemudian ininya deskripsinya kita kosongkan, biarkan saja. Kemudian di sini ada timingnya. Misalkan kita aktifkan kuisnya ini dimulai pada hari ini tanggal 7 April pukul 10.21. Nah, di akhirnya selesainya mereka akan kapan ya. Misalkan apakah hari ini juga jam sore ya, pukul 15.21. Nah, kalau tidak diaktifkan juga nggak masalah. Jika tidak diaktifkan, maka kuisnya akan muncul terus. Gitu. Jika diaktifkan ini, kuis diakhiri, maka otomatis besok mereka tidak akan bisa membuka kuis ini lagi. Karena sudah di-close pada jam 15.21 sore ini, hari ini. Ini saya nggak usah aktifkan karena belajar ini hanya latihan soal saja. Kemudian time limitnya kita aktifkan di sini, misalkan 60 menit. Mereka diberi durasi mengerjakan seluruh soal selama 60 menit. Oke, yang ini biarkan saja. Dan untuk nilai, nah di sini ada percobaan menjawab diperbolehkan. Ini siswa diperbolehkan berapa kali untuk mengerjakan soal. Misalnya kita batasi siswa hanya 1 kali untuk mengerjakan soal. Jika diklik tidak terbatas, ini mereka bisa berulang-ulang untuk mengerjakan soalnya. Nah, biasanya ketika UAS, UTS, saya kliknya di sini untuk mereka hanya bisa sekali mengikuti ujian tersebut. Nilai lulus di sini KKM ya, tapi saya kosongin saja, biarkan. Layout ini biarkan saja, question behavior biarkan, review. Nah, ini nanti setelah siswa menyelesaikan soal, kemudian diklik submit untuk mengumpulkan soal atau selesai, mereka langsung akan mendapatkan hasil ujiannya, yaitu nilainya berapa, kemudian waktu yang digunakan berapa menit, dan pertanyaan mana saja yang jawabannya benar, dan mana juga pertanyaan yang jawabannya salah. Nah, ini saya biarkan saja seperti ini di review optionnya. Kemudian langsung ke bawah, di sini ada tampilan. Ini biarkan saja, yang lain biarkan, langsung klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, scroll ke bawah, ini absen yang sudah kita buat tadi, kuis 12 mm1. Kita klik kuisnya. Nah, ini belum ada pertanyaan yang ada di sini. Sekarang kita masukkan pertanyaannya. Caranya klik gerigi yang ada di sini, klik edit quiz. Bisa juga lewat sini edit quiz ya. Kemudian tunggu. Nah, kita mau buat soal apa nih? Misalkan saya ini akan membuat soal pilihan ganda. Kita klik dulu di sininya untuk sebagai judul pilihan ganda. Setelah ditulis, tekan tombol enter di keyboard. Nah, kemudian di sini ada peringkat tertinggi. Saya ingin nilainya ini puluhan ya. Jika ingin puluhan, berarti nilai tertingginya adalah 100. Jadi 10 ini diganti jadi 100. Kemudian klik tombol simpan. Nah, kemudian di sini ada untuk memasukkan pertanyaan kita, klik add.
Add new question ini berarti pertanyaan kita tidak diacak. Jadi nomor 1 sampai soal nomor terakhir ini berurutan. Kemudian from question bank ini kalau kita membuat soal di Microsoft Word, kemudian kita convert, kita masuknya ke from question bank. Ini biasanya digunakan untuk soal-soal UAS karena banyak jumlahnya. Kemudian a random question di sini pertanyaan yang kita buat ini akan diacak. Teman satu bangkunya akan berbeda soalnya dengan sebelahnya. Oke, karena ini ujian online, saya pilih yang a new question di sini. Nah, kemudian di sini ada pilihan-pilihannya, bentuk soalnya seperti apa, ada pilihan ganda, true or false, matching, short answer, kemudian numerical, essay, dan seterusnya. Nah, saya pilih soal pilihan ganda, kemudian klik tombol tambah. Nah, kemudian di sini kita setting isi soal nomor yang pertama ya. Nama soalnya kasih angka 1 kan. Teks soalnya di sini adalah pertanyaan yang akan kita munculkan. Akan sebutkan kasih video. Kemudian kita scroll ke bawah, ini biarkan saja. Kemudian umpan balik ini boleh diisi atau boleh tidak, kosongkan saja, nggak apa-apa. Lanjut ke bawah, cukup satu jawaban ya yang benar, kemudian menomori pilihan ini ABC. Nah, ini adalah jawaban yang akan kita munculkan ya. Misalkan pilih nomor 1 ini untuk option A ya. Misalkan jawabannya yang pertama ini yang jawaban benar misalkan ya, dari pertanyaan yang ini. Misalkan saya ketik di sini Adobe Premiere. Nah, karena ini jawaban yang benar, di sini ada nilai ya. Silakan diisi 100% karena ini adalah jawaban yang benar. Tapi jika ini jawaban salah, maka klik di sini tidak ada. Oke, ini saya pilih 100%. Ya, umpan baliknya bisa ditulis misalkan selamat jawaban Anda benar. Nah, ini boleh diisi, boleh tidak. Kemudian untuk jawaban yang poin B, di sini jawaban salahnya ya, misalkan Microsoft Word. Ini nilai tidak ada ya. Umpan balik ini bisa diisi, bisa tidak ya. Silakan disesuaikan oleh guru masing-masing. Kemudian di sini option C, untuk C-nya ya. Misalkan sini PowerPoint. Ini nilai tidak ada karena jawabannya salah. Kemudian yang D, misalkan Smada. Ini juga tidak ada. Kemudian yang option E, ini kita isi juga. Nah, jika sudah, kita klik simpan perubahan. Nah, maka akan muncul pertanyaan yang sudah kita buat tadi ya. Ini nomor 1, sebutkan aplikasi pengolah video. Jika ingin melihat hasilnya seperti apa, kita bisa klik preview question ini. Kemudian, nah ini nanti akan seperti ini. Ini pertanyaannya. Kemudian ini adalah optionnya. Nanti siswa menjawabnya di sini. Kalau misalkan nggak jadi jawab, bisa klik clear my choice. Saya close saja. Sekarang kita buat pertanyaan yang berikutnya. Klik add lagi, kemudian add new question. Pilihan ganda, kemudian scroll ke bawah, klik tambah. Di sini saya beri nama soal 2 ya. Nah, tadi nomor 1, sekarang nomor 2. Kemudian soalnya sebutkan aplikasi pengolah audio. Kemudian ininya saya biarkan saja kosong, kemudian langsung ke optionnya aja ya. Misalkan di sini jawabannya salah ya, Microsoft Word. Ini nilai tidak ada, langsung ke pilihan yang B. Ini jawaban yang benar, misalkan
Adobe Audition. Kemudian nilainya 100% untuk jawaban benar. Kemudian C, Microsoft Excel. Kemudian D, PowerPoint. Kemudian E, Smadaf. Oke, nah sekarang kita simpan perubahan lagi di sini. Nah, sekarang kita punya dua pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan ini silakan diatur sendiri untuk jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sekarang kita uji coba. Kita klik di sini kuis 12mm1 ya. Kemudian klik preview quiz now. Nah, di sini ada keterangannya ya. Kemudian klik start attempt. Nah, ini adalah tampilan yang akan muncul di layar siswa. Soal 1 belum dijawab ya. Kemudian, nah ini pertanyaannya, ini jawabannya. Misalkan saya akan jawab dengan benar untuk soal nomor 1 ini. Ya, pilih yang ini. Kemudian, nah di sini ada quiz navigation. Jadi siswa bisa memilih soal mana dulu yang akan mereka kerjakan ya. Misalkan nomor 1 ingin mereka loncat langsung ke nomor 2, nah itu bisa. Kemudian di bawahnya ini ada ada finish attempt jika mereka sudah selesai mengerjakan soalnya. Di sini juga ada nanti kalau misalkan di soal yang terakhir, nah ini finish attempt-nya ada. Nah, kemudian di sini ada waktu tersisa. Nah, ini adalah durasi mereka mengerjakan soal dan ini akan terus berjalan. Kemudian, nah jika misalkan ada trouble atau error, maka jawaban soalnya ini tidak akan hilang. Misalkan di lab ada trouble, mati lampu atau apa ya, ini soalnya tetap aman. Oke, untuk soal nomor 1 saya sudah jawab. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Ini misalkan saya jawab dengan jawaban yang salah. Misalkan yang ini. Kemudian klik finish attempt. Nah, kalau sudah, kita klik submit all and finish jika sudah selesai menjawab soal-soalnya. Kemudian klik all and finish. Nah, di sini ada summary-nya ya, ada hasilnya langsung muncul. Nah, di sini tanggal ujiannya, statusnya finish, kemudian waktu selesainya, waktu yang digunakan 2 menit 3 detik, kemudian grade-nya ini nilainya 50 dari nilai tertingginya 100 ya. Berarti karena tadi yang satu saya jawab benar, satu jawabannya salah. Nah, kemudian di sebelahnya juga ada simbolnya, yang hijau ini jawaban benar, yang merah jawaban salah. Kemudian lanjut di bawah ini ada analisisnya ya. Pilih salah satu jawaban. Nah, Adobe Premiere ini jawaban benar. Di sini muncul umpan baliknya, selamat jawaban Anda benar yang kita isi tadi. Nah, di sini juga ada kunci jawaban yang muncul, pilihan terbaiknya Adobe Premiere. Kemudian soal nomor 2 ini saya isi dengan jawaban yang salah ya. Dia akan muncul silang seperti ini. Kemudian dia akan muncul juga kunci jawabannya. Sehingga siswa bisa mengetahui mana jawaban yang benar. Baik, itu adalah settingan dari sisi guru. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke akunnya siswa dan coba untuk mengerjakan latihan soalnya. Saya di sini klik logout dulu atau keluar. Oke, sekarang kita coba masukkan username dari siswa. Nah, saya masuk di sini atas nama Aldi
Radiansah 12 mm1. Kemudian masuk ke mata pelajaran yang akan diikutin kuisnya. Ini TPAV 12 mm. Nah, di sini ada kuis 12 mm1. Nah, kemudian jika ingin mengikuti kuisnya, klik attempt quiz now. Klik start attempt. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, misalkan dia menjawabnya nomor 1 ini yang D. Kemudian soal nomor 2 dipilihnya yang ini. Atau jawabannya benar dua-duanya yang E, misalkan ya. Klik finish attempt. Nah, kemudian klik submit all and finish. Klik submit all and finish. Langsung muncul hasilnya, nilainya adalah 100. Jawabannya betul semua. Ya, nomor 1 jawabannya benar, nomor 2 juga jawabannya benar. Nah, sekarang kita logout sebagai siswa, sekarang kita masuk sebagai guru lagi. Kita mengecek hasil dari jawaban siswa. Klik login lagi, kemudian masuk ke TPAV lagi. Nah, scroll ke bawah, quiz 12 mm1. Nah, di sini ada attempts-nya ya. Jadi yang sudah menjawab latihan soal ini adalah 1 orang. Kita klik di attempts-nya di sini. Scroll ke bawah. Nah, ini atas nama Aldi dari siswanya ya. 12 mm1. Statusnya finish, kemudian nilainya adalah 100. Nah, jika ingin mendownload hasil nilai ujian ini ke format Excel, nah, Bapak Ibu tinggal klik download table data as, di sininya pilihnya Microsoft Excel, kemudian klik unduh. Nah, maka akan terdownload di sini. Setelah itu kita klik. Nah, ini adalah hasil ujian siswa tadi. Ya, karena hanya baru 1 orang, jadi yang muncul di sini 1 orang yang mengerjakan. Oke, ini bisa diedit sesuai kebutuhan kita. Jika ingin nilainya digabung dengan nilai-nilai yang lain, bisa kita atur sendiri. Close aja, kemudian. Nah, di sini sudah ada contohnya kuis kelas 12 mm2 yang sudah banyak diikuti oleh siswa. Nah, ini ada attempts-nya 53 siswa yang sudah mengerjakan latihan soal. Coba kita cek. Klik attempts-nya, kemudian nah ini di sini ada pilihannya ya. Yang bisa kita filter, kita seleksi. Yang atas ini adalah siswa yang sudah mengikuti kuis saja yang kita tampilkan reportnya. Coba kita klik ini biarkan saja seperti ini. Ini biarkan, klik show report. Nah, di sini akan muncul nama-nama siswa yang sudah mengerjakan. Jika kita ingin mensortir nama siswa yang hanya nama depannya huruf A, kita klik A di sini ya. Maka yang tampil semua siswa dengan nama depan A. Ya, di sini ada Adinda Alin Apriliani. Jadi, jika ingin mengetahui seluruh siswa yang mengikuti kuis ini, klik semua di sini, nama depan. Nanti semua siswa muncul nilainya. Nah, ini Muhammad Azhari, ya statusnya finish, dikerjakannya 24 Maret, jamnya 14.58, selesai 16.02. Ya, waktu yang digunakan 1 jam, nilainya 65. Kita scroll ke bawah. Nah, ini kemudian geser ke kanan. Nah, ini pertanyaannya, questionnya ada 20 soal. 1 soal nilainya 5. Oke. Jika statusnya finish, ya berarti mereka sudah mengerjakan soal dan akan keluar nilai. Tapi jika statusnya masih in progress seperti ini, Faisal 12 mm2, berarti dia itu belum diklik submit all and finish. Jadi
tinggal diinformasikan ke siswanya untuk diklik finishnya ketika selesai mengerjakan kuisnya atau latihan soalnya. Jika setelah diklik finish, maka nanti akan muncul nilai di sini. Nah, di bawah juga bisa dilihat grafiknya ya, seperti ini. Nilai 85 sampai 90 ada 8 orang. Ya, 95 sampai 100 ada 3 orang. 90 sampai 95 ada 2 orang. Baik, demikianlah langkah-langkah untuk membuat kuis atau latihan soal di e-learning SMKN 7 Kota Serang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.